Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hafizah dengan NIM 210512477. Adapun tujuan saya untuk membuat video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah KD Fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari peralatan-peralatan elektronika. Magnet merupakan bagian tak terpisahkan dari alat-alat elektronika dan teknik kelistrikan. Karena tidak sedikit konstruksi alat-alat listrik tergantung pada magnet. Alat-alat listrik yang menggunakan magnet antara lain ada dinamo listrik pada sepeda, generator pembangkit tenaga listrik, motor-motor listrik, dan alat-alat kendali atau kontrol pada listrik. Hampir pada seluruh pesawat elektronika, fenomena kemagnetan mudah kita jumpai. Fenomena magnetisme atau kemagnetan sebenarnya telah diamati manusia sejak beberapa abad sebelum Masehi. Pada masa lampau, magnet dikenal sebagai sebuah material berwarna hitam yang disebut dengan lodestone dan dapat menarik besi serta benda-benda logam lainnya. Batu magnet ditemukan pertama kali di Magnesia, Asia Kecil, dan penggunaannya dalam praktek pertama dipertunjukkan oleh bangsa Cina pada tahun 2637 sebelum Masehi, berupa kompas kutub atau kompas penunjuk kutub bumi. Magnet ialah sejenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Magnet mempunyai kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi ke arah lainnya. Adapun macam-macam magnet, yang pertama ada magnet alam. Magnet alam ialah magnet yang ada di alam tanpa campur tangan manusia. Kemagnetan magnet alam terjadi karena pengaruh medan magnet dari planet bumi. Magnet alam terdiri di alam tanah berupa biji besi magnet dalam bentuk biji oksida. Mengapa bumi bersifat magnetik? Karena dari sekian banyak penyebab atau sumber magnet bumi, penyebab utama adalah karena faktor perputaran inti bumi yang bersifat cair. Inti cair bumi terdiri dari lelehan besi dan nikel bertemperatur 5000 derajat Celcius dan mengandung sejumlah muatan listrik yang berputar mengelilingi sumbunya. Sedemikian sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya dari selatan menuju utara bumi. Yang kedua, ada magnet buatan. Nah, magnet buatan ini secara sengaja dibuat oleh manusia dari baja atau besi murni, serta dari bahan paduan seperti paduan baja dengan nikel atau paduan antara aluminium, kobalt, dan nikel atau alnico. Anda sudah mengetahui bahwa magnet buatan dapat dihasilkan dengan cara induksi magnet, dengan cara gosokan, dan dengan menggunakan arus listrik atau induksi listrik. Berdasarkan hasilnya, medan buatan dibedakan antara magnet tetap atau permanen dengan magnet sementara. Biasanya, magnet permanen dibuat dari baja yang dikeraskan, dan setelah baja cukup keras, kemudian baja tersebut dimasukkan ke dalam kumparan kawat yang berisolasi dan dialiri oleh arus listrik DC. Magnet sementara dapat dibuat dengan cara yang sama, tetapi bahannya dari besi lunak, baja lunak, atau bahan nikel. Magnet sementara ini sangat banyak digunakan untuk kepentingan sehari-hari, seperti kutub magnet generator, motor listrik, dan pengangkat magnetik, transformator, bel listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada jenis magnet berdasarkan bahan dasarnya. Dapat kita membuat magnet dari setiap logam. Logam untuk bahan magnet mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang mudah sekali dipengaruhi oleh magnet dan dapat dibuat magnet dengan mudah, dan ada yang sukar atau sedikit sekali terpengaruh oleh magnet.
Berdasarkan sifat-sifat bahan terhadap pengaruh magnet, bahan-bahan itu digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan non-magnetik. Yang pertama, bahan ferromagnetik. Benda-benda ferromagnetik adalah benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan juga dengan mudah dapat dibuat oleh magnet. Bahan-bahan ini ialah berupa logam murni dan logam buatan, dan logam paduan. Logam murni yang merupakan bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan ini sangat banyak digunakan terutama untuk magnet sementara. Adapun logam paduan yang termasuk dalam ferromagnetik antara lain baja, kobalt, baja nikel, aluminium, nikel, kobalt, besi nikel kobalt, dan sebagainya. Alnico banyak macamnya, tergantung banyaknya bagian-bagian dari paduan. Di antara bahan-bahan tersebut yang paling mudah dipengaruhi oleh kekuatan magnet yaitu besi dan baja lunak. Kedua macam bahan ini sangat banyak digunakan untuk magnet sementara. Yang kedua ada bahan diamagnetis. Nah, bertolak belakang dengan bahan ferromagnetik tadi, bahan diamagnetik ini ialah bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Bahan ini mempunyai permeabilitas atau angka koefisien kemagnetan kurang dari 1. Nah, jika benda berdiamagnetis di udara atau di ruang hampa udara didekatkan magnet, maka benda ini akan sangat bertolak oleh magnet itu, sekalipun dengan pengaruh gaya tolak yang sangat kecil. Contoh zat yang termasuk bahan diamagnetik ini ialah bismut, antimon, seng murni, air raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembaga. Yang ketiga, ada bahan paramagnetis. Nah, bahan ini dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat oleh magnet. Yang termasuk bahan paramagnetis ini ialah mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Yang keempat, ada bahan non-magnetis. Bahan non-magnetis ini tidak dapat dipengaruhi oleh magnet dan juga tidak dapat dibuat magnet. Sebagai contoh misalnya kaca, kertas, dan kayu. Dalam klarifikasi lainnya, karena bahan diamagnetis ini sangat sukar dipengaruhi oleh magnet, seringkali bahan diamagnetis ini dimasukkan ke dalam golongan bahan non-magnetis. Bagaimanakah menurut Anda suatu bahan dapat bersifat magnet? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Weber, semua benda terdiri dari molekul-molekul yang memiliki sifat magnet, disebut dengan magnet elementer. Bersifat magnet atau tidak suatu bahan tergantung bagaimana struktur magnet elementer tersebut. Jika letak magnet elementer dalam bahan itu tidak menentu atau tidak teratur sehingga mereka saling menetralkan, maka bahan tersebut tidak dapat bersifat magnet. Pada bahan yang bersifat magnet, letak magnet elementer itu adalah teratur dan mengarah ke satu jurusan sehingga satu dengan yang lainnya saling memperkuat. Nah, menurut pendapat yang kedua yaitu menurut teori Weiss yang mengatakan tiap-tiap atom mengandung benda terdiri dari inti dan elektron-elektron yang beredar mengelilingi intinya menurut garis edarnya atau orbitnya. Nah, di samping perputaran mengelilingi inti menurut garis edarnya, elektron itu juga berputar sekeliling sumbunya masing-masing. Nah, akibat perputaran itu, pada sumbu elektron ini terjadilah kutub-kutub magnet elementer, yaitu terdapat kutub utara dan terdapat kutub selatan. Perputaran elektron ini menurut sumbunya ialah positif dan ada yang bersifat negatif. Artinya, arah perputaran itu ada yang searah dan ada juga yang berlawanan arah. Yang keempat, jenis magnet berdasarkan bentuk. Nah, jenis magnet juga digolongkan berdasarkan bentuk geometris magnet. Berdasarkan bentuk ini, jenis magnet dapat dibedakan atas 4 bentuk dasar magnet. Yang pertama ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U.
Untuk magnet ini dibuatkan berdasar tujuan penggunaannya. Misalkan, magnet jarum dibuat dengan mempertimbangkan penggunaannya dalam alat kompas atau penunjuk arah mata angin. Jelas untuk keperluan ini, diperlukan magnet yang peka terhadap medan magnet bumi dan dapat bergerak bebas dengan mudah. Sedangkan untuk keperluan mekanik dengan kekuatan magnet yang besar biasanya dibuat dengan magnet berbentuk U atau ladam. Nah, kutub magnet dan garis gaya magnet. Selain sifat khasnya dapat menarik benda-benda berunsur besi, magnet memiliki bagian yang sangat unik yang disebut dengan kutub magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, dari kedua kutub tersebut mengalirlah garis gaya magnet, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Garis gaya magnet tersebut merambat lewat udara di sekitar batang magnet. Nah, pada magnet yang berbentuk batang, lintasan yang harus dilalui oleh garis gaya magnet melalui udara yang relatif panjang, sehingga gaya magnet pada magnet batang lebih lemah. Nah, pada magnet berbentuk U, lintasan yang perlu dilalui oleh garis gaya magnet di udara lebih pendek, maka gaya magnet yang berbentuk U lebih kuat. Garis gaya yang keluar dan menuju kutub magnet pada setiap titik di sekitar magnet berbeda kerapatannya setiap satuan luas yang ditembus oleh garis gaya tersebut. Nah, kerapan garis gaya ini disebut juga dengan flux magnetik. Nah, dapat kita simpulkan keterangannya. Adapun keterangannya, F merupakan flux magnetik atau Weber, sedangkan B disebut dengan induksi magnetik. A disebut dengan luas bidang yang ditembus garis magnetik, garis gaya magnetik. Sedangkan Q merupakan sudut antara gara aris normal bidang A dengan arah B. Nah, pada magnet kutub utara dan selatan tidak bisa terpisahkan dan selalu berpapasan. Sedangkan pada gaya listrik, masing-masing muatan, positif dan negatif, bisa terpisah. Pada magnet kutub positif selalu muncul berpasangan dengan kutub negatif, bahkan jika sebuah bahan atau batang magnetik dipotong. Magnetik dipotong sedemikian rupa menjadi magnet elementer. Selalu saja muncul sepasang kutub. Sepasang kutub yang senantiasa pada magnet elementer dikenal dengan istilah dipole magnet. Hingga saat ini sukar ditemukan magnet dengan kutub tunggal atau monopol. Nah, berbeda sekali dengan benda bermuatan listrik. Pada listrik, benda bermuatan listrik hanya satu jenis saja dan tidak berpasangan. Jika suatu benda bermuatan listrik positif, maka tidak dapat dalam waktu bersamaan juga benda bermuatan listrik negatif. Kemudian pembahasan yang ketiga ada medan magnet. Yang pertama, medan magnet di sekitar benda magnetik. Ada 3 aturan yang kita peroleh untuk garis-garis medan magnet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada garis-garis medan magnetik tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, ada garis-garis medan magnetik selalu mengarah radial dan luar menjauhi kutub utara dan mengarah ke radial dalam mendekati kutub selatan. Yang ketiga, ada tempat di mana garis-garis medan magnetik dapat dinyatakan medan magnetik kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis medan magnetik renggang menyatakan medan magnetik lemah. Yang kedua, medan magnet karena arus listrik pada penghantar lurus. Nah, menurut Hans Christian Ørsted tahun 1770 hingga 1851 menemukan adanya hubungan antara fenomena listrik dan kemagnetan. Pemanfaatan magnet dalam teknologi keseharian manusia menjadi sangat luas. Untuk menentukan arah garis gaya magnet di sekitar penghantar berarus, acungkan jempol tangan kanan Anda. Otomatis keempat jari lainnya akan melipat.
Nah, jika lengan tangan kanan Anda diumpamakan dengan penghantar, maka arah jempol tangan kanan Anda akan mewakili arah arus listrik pada penghantar. Nah, maka arah lipatan 4 jari lainnya akan menunjukkan kepada arah garis gaya magnet. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang magnet. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila dua magnet didekatkan, maka apabila kutub yang didekatkan itu kutub utara dengan kutub selatan, maka magnet itu akan saling tarik-menarik. Tapi apabila yang didekatkan itu kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan, maka dia akan saling tolak-menolak atau tidak bisa untuk saling tarik-menarik.